sudah belajar integrasi numerik ya. Minggu kemarin pakai terus kalau kemarin kan bentuknya itu kayak gini, ya kan? Terus kalau trapezoida itu kan dia pakai garis lurus kan, hubungannya kan dia pakai garis lurus. Jadi kan awalnya kita mau mencari luasan di bawah daerah ini kan, terus habis itu ditarik digeser macam juga kan. Nah tapi kan itu bentuknya kan trapesium. Terus karena trapesium kita kan masih lurus gini kan, dan ada lurus banyak garis selalu kan. Nah terus kalau kita lihat gambar itu kan masih ada celah yang belum dihitung, maksudnya masih ada luasan yang belum dihitung. Berarti kan nanti hasilnya itu garisnya kan besar, ya kan? Jadi hasil dari yang luasan ini kan masih ada gap kan sama luasnya ada. Nah terus kita membahas lagi metode yang lebih teliti lagi dari si trapezoida, yaitu si metode Simpson. Nah metode Simpson itu ada dua, metode Simpson 1/3 sama Simpson 3/8. Nah di metode Simpson itu kita nanti pakainya bukan yang garis lurus tadi, yang pakai trapesium, tapi kita pakai yang parabola, jadi lebih melengkung. Jadi dia nanti lebih mendekati sama luas aslinya dengan menggunakan polinomial order yang lebih tinggi, yaitu dengan fungsi kuadrat. Kalau di Simpson 1/3 dengan hanya itu nanti B per A min N dengan banyaknya interval, terus N-nya itu jumlah segmennya atau dipecah-pecahnya, terus B-nya itu titik akhir dan A-nya adalah titik awal. Tentunya kayak gini, metode Simpson 1/3 ini kan ada kurva yang merah. Kita kan mau nyari luasan di bawah kurva yang merah, gitu kan? Kalau yang trapezoida kemarin kita kan pakai yang membagi segmen lurus gitu kan. Nah ini kita pakai yang parabola, bentuknya parabola. Itu menggunakan fungsi kuadrat dan dengan menambahkan suatu titik di antara A sama FA dan di antara titik D, FB, yaitu di titik yang X1 ini. Nah, sehingga dalam aproksimasi parabola ini diperoleh H/3 dikali Fx0 ditambah 4Fx1 ditambah Fx2. Ini yang hanya untuk dua segmen. Ini kan hanya dibagi, hanya ada satu titik di tengah kan? Hanya ada dua segmen kan? Nah, kalau masih dua segmen itu kan masih banyak kan gapnya. Kemarin kan yang trapezoida itu harus banyak kan segmennya, biar lebih semakin banyak segmen nanti hasilnya semakin mendekati ke luas aslinya gitu kan, ketelitiannya itu lebih tinggi. Nah terus yang ini tadi kan masih dua segmen ya, ketemu ini kan, ketemu H/3 Fx0 ditambah 4Fx1 ditambah Fx2. Nah terus untuk meningkatkan ketelitiannya tadi kan harus menggunakan banyak segmen, sehingga segmennya diperbanyak. Kalau tadi cuma dua. Nah tapi di metode Simpson 1/3 ini ada syarat khusus untuk memperbanyak segmennya, di mana segmennya itu harus berjumlah genap. Terus kan tadi kalau misalkan yang hanya dua segmen, yang hanya dua segmen kan tadi H/3 dikali Fx0 ditambah 4Fx1 ditambah Fx2. Ini kan masih dua segmen. Terus gimana caranya kalau kita misalkan mau mencari dari beberapa segmen gitu kan? Jadi kan ini kelihatan ya, kelihatan nggak? Nah terus kalau misalkan kita dari beberapa segmen, ini kan ada beberapa segmen ya. Kalau X0 sampai X2 kan nanti ada di tengah-tengahnya X1 gitu kan. Jadi nanti penjumlahan segmennya itu dari X0 sampai X2, terus dari X2 sampai X4. Soalnya kan tengah-tengahnya kan kita nambah satu titik kan, yang disebut tadi Simpson 1/3, nambah titik itu kan. Nah terus kemudian kalau yang atas sendiri itu kan integral dari X0 sampai X2 terus ditambah integral dari X2 sampai X4 sampai seterusnya gitu kan.
sampai di integral xn-2 sampai xn. Ini kan setiap segmen-segmennya kan. Berarti kita menjumlah segmen ini, segmen ini, segmen ini, segmen ini, banyak gitu kan. Nah terus hasil penjumlahannya itu kan ditambah dulu nih. Ini kan masih 2 segmen. Ini 2 segmen semua kan. Ditambah dari yang tadi, yang awal. Jadi kan ini ketemunya H/3 F x0 ditambah 4 Fx1 ditambah Fx2, gini kan? Kayak yang dibaris ke 2, 3, 4, kayak dibaris ke 4. Nah sampai seterusnya, terus ketika suku-suku tersebut ditambahkan, ini kan sama-sama punya H/3. Nah H/3-nya dikeluarkan dari sifat distribusi, sehingga ketemu H/3, luasannya H/3 dikali Fx0 ditambah 4 sigma Fxi, di mana I-nya adalah ganjil, dan ditambah 2 sigma Fxi yang I-nya genap, terus ditambah Fxn yang akhirnya tadi sendiri. Contohnya misalnya kayak ini, hitunglah luasan dari daerah berikut dengan sinuson 1/3 pada 0, pada x-nya itu 0 sampai 8. Ini kan ada 5 titik kan? Berarti segmennya ada berapa itu? Ada 4 titik. Karena ada 5 titik kan? Dan di titik itu kan berarti ada 4 segmen. Jadi segmennya itu datanya, jumlah datanya dikali 1. Itu jumlah segmennya. Nah terus kalau mau mencari luasannya, itu kan ada x-nya kan ada 0, 0,2, 0,4, 0,6 sama 0,8. Terus luasannya, tadi kan luasannya itu H/3 dikali Fx0 ditambah 4 sigma Fxi, di mana x-nya ganjil. Terus ditambah 2 sigma Fxi, di mana I-nya genap. Terus ditambah Fxn. Nah terus kalau kita lihat berdasarkan data, yang Fx0 itu kan yang x-nya 0 itu kan, Fx-nya 0 berarti H/3 ini dikali sama Fx0. Fx0-nya adalah 18,31. Terus ditambah 4 dikali Fxi yang ganjil. Berarti yang ganjil kan ada Fx1 sama Fx3. Kalau berdasarkan data itu kan ada Fx0, Fx1, Fx2, Fx3 sama Fx4 gitu kan. Berarti yang ganjil adalah Fx1 sama Fx3. Jadi terus ditambah yang genap siapa? Fx2 dikali Fx2 terus ditambah sama Fx4. Nah terus tinggal juga aja H/3 18,31 ditambah ini kan 4 nanti dikali sesuai sama yang ada di foto ini. Fx-nya 10,93 ditambah 21,59. Terus ditambah sama sih 2 kali Fx2 23,76 ditambah Fx4-nya 16,8. Terus diketahui sehingga luasannya adalah 14,184. Apa kan? Itu penggunaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan apa enggak? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung nggak? Kalau tanya aja. Dari si formula sinuson 1/3. Yang kemarin masih ada kelompoknya kan? Masih mau sama kelompoknya kemarin apa mau ganti? Contoh soalnya aja ya. Ini kan ada 3 soal ya. Nah 3 soal, nanti 3 kelompok ya yang maju. Kan ada 3 soal, nanti 3 kelompok yang maju.
biar apa mengerjakannya nomor 2 sama 3 dulu. Ini yang nomor 3 ada yang beda 3 ada yang sudah belum? Yang beda 3 sudah. Ini langsung presentasi ya kalau sudah. Yang kegiatan 1 dulu. Topiknya Kak Devi boleh dipresentasikan ke teman-temannya sama Kak Farhan dan Kak Tamami. Jawaban ini. Diperhatiin dong temannya. Nah, dari soal itu kan kita tahu ada 11 data dan kita disuruh mencari luasan dari 1,5 sampai dengan 8,5. Nah, di sini kita langsung aja kita mencari n-nya itu datanya kita tahu bahwa banyaknya data dikurangi 1 sehingga didapatkan 10. Untuk hanya itu kan B-A, apa sih B-A itu? B itu data paling terakhir dikurangi data yang paling awal lalu dibagi dengan si n-nya tadi datanya itu 10 sehingga kita dapat 7/10 yaitu 0,7. Nah lalu selanjutnya dari yang sudah dijelaskan tadi oleh kakaknya bahwa untuk mencari luasnya itu bisa kita bagi apa si hanya itu kita bagi 3 lalu hasil dari data pertama ditambah 4 kalinya jumlah dari data ganjil ditambah 2 kalinya data genap lalu ditambah dengan data paling terakhir. Nah ya kita tinggal substitusi, kita lihat dari datanya dan kita hitung menggunakan kalkulator dan didapatnya 23,286. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini mengerjakan kegiatan 2. Nah, di sini diketahui ada tabel yang ada 8 data. Nah, nilai yang ada di tabel ini adalah 0, nilainya 14. Jadi n-nya totalnya ada dan n-nya totalnya ada 7. Kemudian hanya diketahui 2. Nah, dengan menggunakan metode Simpson 1/3 ditulis bahwa nanti ini dapat 3 dikali x0, lalu x ganjilnya ada x1, x3 dan x5. Kemudian 2 kali di 2 dikali x6 ada x2, x5 dan x6 dan dikali x7, xn-nya x7. Nah, hanya kan tadi 2, kemudian datanya dimasukkan sesuai yang telah dijabarkan tadi diperoleh 34,6. Jadi kegiatan 2 diperoleh luas penambahannya itu 34,6. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan nggak? Apa barangkali ada yang kok aku beda sih? Ini lebih boleh apa? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus aku pakai cara ini kan hitungnya 0 sampai 13 cm kan ngetikkan jadi kan pasang ini ya jadi kan itu angkanya di sini hitung saya di sini terus di sini dihitung nganggo kuadrat di sini jadi ini tambah dari tapi ada di sini Apa? Masih maju. Apa? Pakai yang ini kan? Jadi kan itu pakai hubungan kan? Namanya pakai yang bertiga, harusnya pakai yang bertiga. bisa berapa sih tapi sebenarnya atau masih bisa
Ya, sebenarnya kan sih. Jadi kalau misalkan benar-benar Kita keren. atas tambah bawah kali tinggi itu sebagai 2. Jadi pakai A, B dibagi 2 dikali tingginya. A-nya kan berarti di X6 ini terus sama X7 ya B-nya. X6 nya kita masukkan yaitu 2,5. Ya 2,5 di soal kalian ya. Terus Fx7 nya sama dengan 0. 2,5 ditambah 0 per 2 dikali 2 itu hasilnya 2,5. Nah setelah kita ketemu keduanya ini, area yang sini sama yang sini baru dijumlahkan sehingga ketemu kan totalnya itu 32,733 ditambah 2,5 sama dengan 35,233 meter persegi. Jadi kan tadi syarat si Simpson 1/3 tadi harus segmennya harus genap. Nah di kegiatan 2 ternyata segmennya adalah ganjil. Berarti kan terus ada 7 segmen kan karena ada datanya ada 8. Datanya 8, segmennya 8 dikurangi 1. Berarti ada 7 segmen gitu kan. Nah 7 segmen di kelompoknya Sizam itu kan ada 6 sama 1 kan, ada 6 segmennya menggunakan Simpson 1/3, 1 segmennya dia menggunakan yang trapesium yang kemarin. Nah yang menggunakan Simpson 1/3 itu kan dari fx0 sampai fx7, yang ini menggunakannya fx8. Jadi fx0 sampai ke fx7 terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fx-nya 7, jumlah segmennya 6. Ya, terima kasih. Bagaimana yang lain? Hanya beda. Ini kan kayak bisa ini kan, bisa ini itu kan 2 kali. Center pada beda. Jadi yang dari 1,5 sampai yang 5,5 itu kan sebenarnya 1 kan. Itu nggak bisa, itu dihitung dulu. Terus habis itu dari 5,5 sampai yang terakhir itu dihitung dulu. Iya. Jadi kan nulis ulang. Oh iya. Tapi hasilnya sama. Hari ini kan kita sudah belajar tentang integrasi numerik menggunakan metode Simpson 1/3. Minggu depan menggunakan metode Simpson 3/8. Nah terus hari ini kalian dapat apa aja? Satu kata untuk hari ini. Seru. Kok harus pusing gak expect? Satu kata untuk hari ini. Ada yang berani mengangkat tangan, mau menyampaikan? Gak menyampaikan apa aja yang didapat hari ini? Kan kalian selain kalian mendapatkan aturan Simpson 1/3, itu kan di sini kalian juga tadi kan tersadarkan, oh iya ternyata aku kurang teliti kan untuk membaca intervalnya, terus kurang teliti segmennya harus genap gitu kan, maksudnya nggak harus melulu hanya terfokus di formula gitu. Nah terus minggu depan kan sudah 3/8 ya kan, hari ini nggak ada tugas. Belum kan lo ya hari ini yang kelompok sudah ya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Atau masih ada yang dibingungkan atau masih ada yang bertanyakan? Sudah ya. Ini kalau mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.